Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesal Maisa Lukai dengan NIM 2025533048. Saya dari Prodi Farmasi kelas B, jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura Ambon. Video ini dibuat untuk tugas dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Selamat menonton! Jadi yang pertama itu adalah kelenjar. Kelenjar terdiri dari 4. Yang pertama ada testis. Jadi, testis merupakan 2 buah organ glandula yang memproduksi semen, terdapat di dalam skrotum dan digantung oleh veniculus spermaticus. Testis merupakan tempat dibentuknya spermatozoa dan hormon laki-laki. Terdiri dari belahan-belahan disebut lobulus testis. Testis dibungkus oleh yang pertama ada fascia spermatica externa. Itu suatu membran yang memanjang ke arah bawah di antara veniculus dan testes, berakhir pada cincin subkutan inguinalis. Yang kedua ada lapisan crema stericata. Itu terdiri dari selapis otot. Lapisan ini sesuai dengan M. obliquus abdominis internus dan facies abdominus internus. Yang ketiga ada fascia spermatica interna. Itu suatu membran tipis dan menutupi veniculus spermaticus. Fascia ini akan berakhir pada cincin inguinalis interna bersama dengan fascia transversalis. Lapisan otot ini sesuai dengan M. obliquus abdominis internus dan fascianya. Pembuluh darah testis yang pertama itu ada arteri pudenda externa pars superficialis. Yang kedua ada arteri perinealis superficialis. Yang ketiga ada arteri crema stericata. Bagian yang kedua dari kelenjar itu ada vesica seminalis. Vesica seminalis merupakan 2 ruangan di antara fundus vesica urinaria dan rektum. Masing-masing ruangan berbentuk piramid. Permukaan anterior berhubungan dengan fundus vesica urinaria. Permukaan posterior terletak di atas rektum yang dipisahkan oleh fascia rectovesicalis. Panjang kelenjar ini 5-10 cm. Merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukoid. Zat ini banyak mengandung fruktosa dan zat gizi, atau prostaglandin dan fibrinogen, yang merupakan sumber energi bagi spermatozoa. Vesica seminalis bergabung dengan ductus deferens. Penggabungan ini disebut ductus ejaculatorius. Arteri yang menyuplai vesica seminalis adalah cabang dari arteri vesicalis medialis, arteri vesicalis inferior, dan arteri hemorrhoidalis medialis. Vena-vena dan sistem limfe menyertai arteri. Persyarafan merupakan cabang dari plexus pelvicus. Bagian kelenjar yang ketiga itu adalah glandula prostata. Sebagian bersifat glandular dan sebagian lagi bersifat otot. Glandula prostata terdapat di bawah orifisium uretra interna dan sekeliling permukaan uretra, melekat di bawah vesica urinaria dalam rongga pelvis di bawah symphysis pubis posterior. Prostat merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus, yaitu posterior, anterior, lateral, dan medial. Fungsi kelenjar prostat mengeluarkan cairan alkali yang encer seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Basis prostat menghadap ke atas berhubungan dengan permukaan inferior vesica urinaria. Permukaannya berhubungan dengan vesica urinaria. Uretra menembus glandula prostat tepi anterior dan posterior. Apex prostat mengarah ke bawah berhubungan dengan diafragma urogenitalis. Pembuluh darah dan saraf untuk glandula prostata meliputi yang pertama ada arteri pudenda interna, yang kedua ada arteri vesicalis inferior, yang ketiga arteri hemorrhoidalis medialis. Bagian kelenjar yang terakhir itu adalah kelenjar bulboretralis. Kelenjar ini terdapat di belakang lateral pars membranacea uretra, di antara kedua lapisan diafragma urogenitalis dan di sebelah bawah kelenjar prostat.
Bentuknya bundar, kecil, dan warnanya kuning. Panjangnya 2,5 cm. Fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostat. Bagian organ reproduksi pria yang kedua itu adalah ductus. Ductus terdiri dari beberapa juga, yaitu yang pertama ada epididymis. Epididymis adalah saluran halus yang panjangnya kira-kira 6 cm, terletak di sepanjang atas tepi dan belakang testis dan terdiri dari yang pertama ada kaput epididymis, berhubungan erat dengan bagian atas testis sebagai ductus efferens dari testis. Yang kedua juga ada kaput epididymis, badan ditutupi oleh membran serosa cervicalis sepanjang tepi posterior. Yang ketiga ada cauda epididymis, yaitu ekor disebut juga globulus minor, ditutupi oleh membran serosa dan berhubungan dengan ductus deferens. Yang keempat ada ekstremitas superior, itu bagian yang besar. Dan yang kelima itu adalah ekstremitas inferior, itu seperti titik. Di antara corpus dan testis terdapat ruang lain yang disebut sinus epididymis atau fossa digitalis. Epididymis sebagian ditutupi oleh lapisan visceral. Lapisan ini bagian dari mediastinum menjadi lapisan parietal, dikelilingi oleh jaringan ikat spermatozoa melalui ductus efferens, merupakan bagian dari kaput epididymis, tempat bermuaranya spermatozoa, lalu disimpan masuk ke dalam vas deferens. Fungsinya sebagai saluran pengantar testis mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi sperma. Appendix testis adalah bagian ekstremitas superior testis dekat kaput epididymis, berupa benda kecil oval yang merupakan sisa dari ductus muleri bagian atas. Bagian ductus yang kedua itu adalah ductus deferens. Ductus deferens adalah ductus excretorius dari testis, merupakan lanjutan dari canalis epididymis, panjangnya 50-60 cm. Mulai dari bagian bawah cauda epididymis berbelit-belit secara berangsur-angsur naik sepanjang tepi posterior testis dan sisi medialis bagian veniculus spermaticus. Melalui cincin canalis inguinalis masuk ke veniculus spermatica, membelok sepanjang sisi lateral arteri epigastrika, kemudian menjurus ke belakang agar turun ke fossa ilaka externa dan mencapai cavum pelvis. Di antara peritoneal dan dinding lateralis pelvis, selanjutnya saluran ini turun pada sisi medialis arteri umbilicalis dan nephros obturatorius, menyilang di depan ureter dan mencapai sisi medial ureter. Berbelok-belok membentuk sudut turun ke medial agak ke depan di antara fundus vesica urinaria, bagian atas vesica seminalis. Berlanjut mencukus ke bawah antara fundus vesica urinaria dan rektum menuju basis glandula prostata, bergabung dengan ductus vesica seminalis membentuk ductus ejaculatorius, bermuara pada pars prostatica uretra melalui orificium urticulus prostaticus. Bagian ductus yang ketiga atau yang terakhir itu adalah uretra. Uretra merupakan saluran kemih dan saluran ejakulasi pada pria. Pengeluaran urin tidak bersamaan dengan ejakulasi karena diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Bagian yang terakhir pada organ reproduksi pria itu adalah bangun penyambung. Bangun penyambung juga terdiri dari beberapa. Yang pertama ada skrotum. Skrotum adalah sepasang kantong yang menggantung di dasar pelvis. Di depan skrotum terdapat penis dan di belakang terdapat anus. Skrotum atau kantung buah pelir berupa kantong, terdiri dari kulit tanpa lemak dan memiliki sedikit jaringan otot. Pembungkusnya disebut tunica vaginalis yang dibentuk dari peritoneum skrotum yang mengandung pigmen. Di dalamnya terdapat kantong-kantong, setiap kantong berisi epididymis veniculus spermaticus. Skrotum terdiri dari dua lapisan. Yang pertama ada kulit. Jadi warnanya itu adalah kecoklatan tipis dan mempunyai flika atau rugai. Terdapat folikel sebasea dikelilingi oleh rambut keriting yang akarnya itu terlihat melalui kulit. Yang kedua ada tunica adductus.
berisi lapisan otot polos yang tipis sepanjang basis skrotum. Tunika ductus ini membentuk septum yang membagi skrotum menjadi dua ruangan untuk testis yang terdapat di bawah permukaan penis. Bagian bangun penyambung yang kedua itu adalah funiculus spermaticus. Funiculus merupakan bangun penyambung yang berisi ductus seminalis, pembuluh limfe, dan serabut saraf. Funiculus spermaticus memanjang dari abdominalis, inguinalis, dan tersusun konvergen ke bagian belakang testis melewati cincin subkutan dan turun hampir vertikal ke skrotum. Funiculus spermaticus kiri lebih panjang dari kanan karena testis kiri tergantung lebih rendah dari testis kanan. Pembuluh darah funiculus spermaticus itu ada 4. Yang pertama adalah arteri spermatica interna, yang kedua ada arteri spermatica externa, yang ketiga ada arteri ductus deferens, yang keempat ada vena spermatica. Pembuluh limfe terdiri dari dua bagian, yaitu permukaan luar dan permukaan dalam, yang berasal dari permukaan tunica vaginalis, epididymis, dan corpus testis. Bagian penyambung yang ketiga itu adalah penis. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung disebut glans penis, bagian tengah corpus penis, dan bagian pangkal radix penis. Kulit pembungkus amat tipis, tidak berhubungan dengan bagian permukaan dalam dari organ, dan tidak mempunyai jaringan adiposa. Kulit ini berhubungan dengan pelvis, skrotum, dan perineum. Selanjutnya adalah penggantung penis. Itu ada dua, yang pertama ligamentum fundiformis penis, yang kedua adalah ligamentum suspensorium penis, pembuluh darah penis. Ada dua, yang pertama arteri pudenda interna, yang kedua adalah arteri profunda penis. Selanjutnya adalah fisiologis reproduksi pria. Fungsi reproduksi pada pria dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama spermatogenesis, yang kedua kegiatan seksual, dan yang ketiga adalah pengaturan fungsi reproduksi. Mulai yang pertama adalah spermatogenesis. Spermatid ketika pertama kali dibentuk masih mempunyai sifat umum sel epiteloid, kemudian sitoplasma menghilang. Spermatid memanjang menjadi spermatozoa yang terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Spermatogenesis terbagi atas 3 juga, yaitu penyimpanan dan pematangan sperma, semen, dan hormon. Kita mulai dari menjelaskan yang pertama, yaitu penyimpanan dan pematangan sperma. Setelah terbentuk dalam tubuh seminiferus, sperma membutuhkan waktu beberapa hari untuk melewati epididymis. Sperma memiliki kemampuan motilitas. Beberapa faktor dapat menghambat motilitas. Ejakulasi menyekresi cairan yang mengandung hormon testosteron, hormon estrogen, enzim-enzim, serta nutrisi khusus untuk pematangan sperma. Kedua testis dapat membentuk sperma kira-kira 120 juta setiap hari. Epitel secretory vesica seminalis menyekresi bagian mukus yang mengandung fruktosa, asam sitrat, dan prostaglandin serta fibrinogen. Setelah vas deferens mengeluarkan sperma, mukus ini akan menambah semen yang diejakulasi. Fruktosa dan zat gizi lainnya dalam cairan dibutuhkan oleh sperma yang diejakulasi sampai salah satu dari sperma membuahi ovum. Yang kedua adalah semen. Semen berasal dari vas deferens, merupakan cairan yang terakhir diejakulasi. Semen berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan uretra. Cairan dari vesicula seminalis membuat semen lebih kental. Enzim pembeku dari cairan prostat menyebabkan fibrinogen dari cairan vesicula seminalis membentuk koagulum yang lemah. Sperma dapat hidup beberapa minggu dalam ductus genitalis pria. Setelah sperma diejakulasi ke dalam semen, jangka hidup maksimal sperma hanya 24-48 jam. Yang ketiga dan terakhir dari spermatogenesis itu adalah hormon. Hormon terbagi atas 4, yaitu hormon testosteron, hormon gonadotropin, hormon estrogen, dan hormon pertumbuhan. Fisiologis reproduksi pria yang kedua adalah kegiatan seksual pria. Unsur psikis rangsangan seksual sesuai dengan meningkatnya kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan seksual dengan
memikirkan atau berkhayal sehingga menyebabkan terjadi aksi seksual yang menimbulkan ejakulasi atau pengeluaran selama mimpi, terutama pada usia remaja. Fisiologis reproduksi pada yang ketiga dan terakhir itu adalah pengaturan fungsi reproduksi. Pengaturan fungsi reproduksi dimulai dari sekresi hormon, pelepasan gonadotropin releasing hormone atau GnRH oleh hipotalamus merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk menyekresi LH dan FSH. Selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita itu terbagi atas dua, yaitu genitalia eksterna dan genitalia interna. Kita akan mulai membahas dari genitalia eksterna. Kita mulai dari mons pubis. Mons pubis adalah bagian menonjol yang melingkar di depan simfisis pubis, dibentuk oleh jaringan lemak di bawah kulit meliputi daerah simfisis yang ditumbuhi rambut pada masa pubertas. Yang kedua adalah labia majora atau bibir besar. Itu adalah lipatan kulit yang menonjol secara longitudinal yang memanjang ke bawah dan ke belakang dari mons pubis dan membentuk batas lateral yang banyak mengandung saraf. Masing-masing labium mempunyai dua permukaan. Bagian luar mempunyai pigmen dan ditutupi oleh rambut keriting, dan bagian dalamnya licin dikelilingi oleh folikel sebasea. Yang ketiga adalah labia minora atau bibir kecil. Itu adalah lipatan kecil yang terdapat di antara labia majora, memanjang dari klitoris secara oblik ke bawah dan samping belakang sepanjang 4 cm di sisi orifisium vagina. Masing-masing labia minora terbagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas melalui klitoris bertemu dengan yang lain membentuk lipatan yang menggantung pada glans klitoris. Bagian bawah lewat di bawah klitoris dan membentuk permukaan bawah saling berhubungan, dinamakan frenulum klitoris. Yang keempat adalah klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil yang melingkar berisi jaringan erektil yang sangat sensitif. Terdapat di bawah komisura labia anterior dan sebagian tersembunyi di antara ujung anterior labia minora. Banyak mengandung saraf terdiri dari corpus cavernosus dan membran fibrosa. Yang kelima itu ada vestibulum vagina atau serambi. Adalah celah di antara labia minora di belakang glans klitoris. Di dalamnya terdapat orifisium uretra 2,5 cm. Bagian belakang glans klitoris dan vagina merupakan muara ductus vestibularis major, liang sanggama, kelenjar Bartolini, dan kelenjar skene kiri dan kanan. Yang keenam itu adalah himen atau selaput darah. Ada lapisan tipis menutupi sebagian liang sanggama. Di tengahnya berlubang, merupakan tempat keluarnya menstruasi. Bentuknya bervariasi dan bila terenggang akan membentuk cincin. Pada koitus pertama, himen robek di beberapa tempat dan sisanya himen yang telah ruptur. Ditemukan penonjolan kecil disebut carunculae myrtiformis. Di antara himen dan frenulum labia terdapat lekukan kecil yang disebut fossa navicularis. Yang ketujuh itu ada orifisium vagina. Orifisium vagina adalah celah yang terdapat di bawah dan di belakang muara uretra. Ukurannya bergantung pada himen. Lipatan tepi di dalamnya berkontak satu sama lain. Yang ke-8 itu adalah bulbus vestibularis atau bulbus vaginalis. Itu terdiri dari dua massa erektil dari masing-masing sisi orifisium vagina yang disebut pars intermedis. Masing-masing massa lateralis panjangnya 2,5 cm. Yang ke-9 atau yang terakhir dari genitalia eksterna itu adalah glandula vestibularis major atau Bartolini. Terdiri dari dua bagian melingkar dengan warna merah kekuning-kuningan. Pada orifisium vaginalis, ujung posterior dari masing-masing bulbus vestibula panjang salurannya 2 cm. Selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi wanita yang genitalia interna. Itu terbagi atas beberapa. Yang pertama ada vagina. Itu penghubung antara genitalia eksterna dengan genitalia interna. Vagina berukuran di depan itu 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm.
Sumbunya berjalan kira-kira sejajar dengan alat tepi bawah simfisis ke promontorium. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim disebut porsium. Genitalia interna yang kedua itu adalah uterus. Pada orang dewasa merupakan organ tebal seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kantung kemih. Panjang uterus 7-7,5 cm, lebarnya 5 cm, dan tebalnya 2,5 cm. Uterus terdiri dari 3. Yang pertama ada fundus uteri atau dasar rahim. Yang kedua ada corpus uteri. Yang ketiga ada cervix uteri. Cervix dibagi atas 2 bagian, yaitu portio supravaginalis dan portio vaginalis. Posisi uterus itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pada masa pubertas. Uterus berbentuk piriformis dengan berat 14-17 gram. Berada dalam rongga pelvis. Pada waktu vesika urinaria kosong, korpus uteri hampir horizontal. Fundus berada 2 cm di belakang simfisis pubis. Dalam keadaan menstruasi, uterus membesar lebih banyak vaskularis dan permukaan membulat. Orifisium externus bentuknya bulat, labia membengkak, endometrium menebal dan lebih lunak. Yang kedua, selama kehamilan, uterus membesar pada bulan ke-8 mencapai regio epigastrika. Pertambahan ukuran disebabkan pertumbuhan otot yang telah ada dan sebagian terjadi pertumbuhan otot baru. Yang ketiga, sesudah melahirkan, uterus sampai kembali pada ukuran semula, beratnya 42 gram karena kavum uteri lebih besar, pembuluh darah dan otot bertambah. Yang keempat, pada usia tua, uterus menjadi atrofi dan pucat sehingga lebih memisahkan uterus dan cervix. Yang ketiga adalah tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran telur yang mengangkat ovum dari ovarium ke kavum uteri. Panjangnya rata-rata 11-14 cm. Tuba fallopi ada 2 bagian, mulai dari sisi pelvis ke sudut superior lateral uterus. Tuba fallopi terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama adalah pars interstitialis, bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Yang kedua adalah pars isthmica atau isthmus. Itu adalah bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Yang ketiga ada pars ampularis atau ampula. Itu bagian yang membentuk saluran yang lebar, meliputi ovarium. Yang keempat adalah infundibulum. Itu adalah bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbriae, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Bagian genitalia interna yang keempat itu adalah ovarium. Ovarium itu memiliki kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari proprium terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Sebagian besar ovarium terletak pada intraperitoneal dan tidak dilapisi oleh peritoneum. Selanjutnya kita masuk ke ligamentum. Parametrium membentuk suatu sistem penunjang uterus sehingga uterus terfiksasi relatif cukup baik. Jaringan itu terdiri dari 7. Yang pertama ada ligamentum cardinale sinistrum dan dextrum. Yang kedua ada ligamentum sacroterinum sinistrum dan dextrum. Yang ketiga ada ligamentum rotundum sinistrum dan dextrum. Yang keempat ada ligamentum puboversicale sinistrum dan dextrum. Yang kelima adalah ligamentum latum sinistrum dan dextrum. Yang keenam adalah ligamentum infundibulum pelvicum. Yang ketujuh adalah ligamentum ovari proprium sinistrum dan dextrum. Selanjutnya adalah fisiologi reproduksi wanita. Masa pubertas wanita adalah masa mulainya produktivitas yang berlangsung kira-kira 30 tahun. Setelah itu wanita memasuki masa
klimakterium atau masa peralihan antara masa reproduksi dan masa sinium atau kemunduran. Kita akan masuk ke fisiologi reproduksi wanita yang pertama, yaitu menstruasi. Wanita yang sehat dan tidak hamil setiap bulan secara teratur mengeluarkan darah dari alat kandungannya yang disebut menstruasi atau haid. Siklus menstruasi terjadi karena selaput di rahim dari hari ke hari mengalami perubahan yang berulang-ulang. Dalam satu bulan mengalami 4 masa atau stadium. Yang pertama ada stadium menstruasi desquamasi. Pada masa ini, endometrium terlepas dari dinding rahim disertai dengan pendarahan. Hanya lapisan tipis yang tinggal disebut stratum basale atau berlangsung selama 4 hari. Yang kedua itu ada stadium postmenstruasi atau regenerasi. Luka yang terjadi karena endometrium terlepas berangsur-angsur ditutup kembali oleh selaput lendir baru yang terjadi dari sel epitel kelenjar endometrium. Yang ketiga itu adalah stadium intermenstruasi atau proliferasi. Pada masa ini, endometrium tumbuh menjadi tebal kira-kira 3,5 mm. Kelenjar-kelenjar tumbuhnya lebih cepat dari jaringan lain. Yang keempat atau stadium yang terakhir atau masa yang terakhir itu adalah stadium pramenstruasi atau sekresi. Pada masa stadium ini, endometrium tetap tebalnya tetapi bentuk kelenjar berubah menjadi panjang dan berliku-liku dan mengeluarkan getah. Fisiologi reproduksi wanita yang kedua adalah hormon. Hormon wanita yang dihasilkan itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah hormon estrogen. Yang kedua adalah hormon progesteron. Hormon yang ketiga itu adalah hormon perangsang folikel. Hormon yang keempat itu adalah hormon lutein. Hormon yang kelima atau hormon yang terakhir itu adalah hormon prolaktin. Pada fisiologi reproduksi wanita yang ketiga dan terakhir itu adalah ovulasi. Pada wanita yang mempunyai siklus seksual normal 28 hari sesudah terjadinya menstruasi. Sebelum ovulasi, dinding luar folikel yang menonjol akan membengkak dengan cepat dan daerah kecil di bagian tengah kapsul yang disebut stigma akan menonjol seperti puting. Ovulasi berlangsung dalam 2 peristiwa. Yang pertama, kapsul folikel mulai melepaskan enzim proteolitik dari lisosim yang mengakibatkan pelarutan dinding kapsul, mengakibatkan membengkaknya seluruh folikel dan degenerasi dari stigma. Yang kedua adalah terjadi pertumbuhan pembuluh darah baru yang berlangsung cepat ke dalam dinding folikel. Pada saat yang sama, prostaglandin menjadi vasodilatasi dan akan disekresi dalam jaringan folikular. Yang terakhir dari materi ini itu adalah pembuahan. Pembuahan adalah penyatuan antara sperma dan sel telur yang telah dewasa atau matang sehingga terbentuk zigot. Dengan menyatunya sperma ke dalam ovum terjadi pembuahan, yaitu terjadinya individu baru. Peristiwa ini menjadikan pasangan kedua kromosom gamet, pihak jantan dan pihak betina yang semula haplon, sehingga zigot terjadi dalam susunan diplon. Setelah terjadi pembuahan, zigot mengalami pertumbuhan atau embriologi. Awal pembuahan terjadi ketika sperma bergerak bersentuhan dengan sel telur dan sperma akan terkait oleh pengaruh semacam sekresi yang dikeluarkan oleh sel telur. Perjalanan sperma ke tempat pembuahan itu ada 2, dalam tubuh pria dan dalam tubuh wanita. Kita akan membahas yang tubuh laki-laki terlebih dahulu. Sperma dan sedikit plasma mani keluar tubulus seminiferus masuk ke dalam vas deferens karena adanya tekanan volume dalam tubulus. Dalam vas deferens, sperma bergerak perlahan dan berlangsung beberapa hari. Gerakan ini disebabkan oleh meningkatnya produksi tubulus atau sperma dan plasma, sehingga mendesak yang depan untuk maju. Gerakan ini disebabkan oleh yang pertama ada tekanan volume meningkat dari vas deferens, yang kedua kerutan otot dinding epididymis,
Yang ketiga, penumpukan getaran kelenjar dinding epididymis berupa plasma. Dan yang keempat, kerutan otot dinding vas deferens secara peristalitik menyebabkan kerja pompa pengisap sehingga mani mengalir maju ke arah distal. Dari ductus epididymis, mani masuk ke vas deferens. Mani bergerak karena kerutan otot dinding ketika koitus atau rangsangan seks yang kuat. Setelah menerima geta vesica seminalis berupa plasma pada muara vas deferens, jumlah plasma dan mani meningkat. Setelah menerima saluran seminalis, lapisan otot vas deferens lebih tebal sehingga memperkuat kerutan. Bagian vas deferens yang kembung disebut ampula. Bagian ini berfungsi tempat penyimpanan sementara. Setelah menerima saluran vesica seminalis, vas deferens disebut ductus ejaculatorius. Bagian ini memiliki kelawisan otot yang lebih tebal dari sebelumnya dan berkerut dengan kencang waktu koitus atau oleh rangsangan seks yang kuat. Yang kedua, dalam tubuh wanita. Mani diantarkan ke dalam tubuh wanita melalui penis ketika koitus. Tempat pembuahan atau pertemuan sperma dan ovum sering terjadi di 1/3 bagian lateral tuba fallopi. Sperma dalam tubuh wanita sesudah ejakulasi ditampung pada bagian atas vagina, dan untuk sampai ke tuba, sperma dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah gerakan berenang aktif sperma dengan bantuan ekornya. Yang kedua, kekuatan anti-peristaltik kelaminonita atau daya aspirasi uterus. Yang ketiga adalah daya ejakulasi. Tidak terdapatnya faktor-faktor di atas merupakan salah satu penyebab kemandulan. Kecepatan sperma pada tubuh wanita 2,7 mm per menit. Perjalanan sperma itu beberapa puluh menit untuk sampai ke tempat pembuahan, bisa 30 menit sampai 3 jam. Perjalanan sperma terdiri dari infundibulum sampai ke tempat pembuahan memakan waktu beberapa menit. Itulah penjelasan mengenai sistem reproduksi pria dan wanita dari saya. Sekian dan terima kasih.